Yo, what's up guys, welcome to Daily Reaction. Akhirnya trailer dari Thunderbolt dirilis juga secara resmi. Kita bela-belain gak akan bahas yang sebelumnya karena versi San Diego Comic Con tuh versi bocoran yang bikin mata buram. Gue ngerasa nonton 3GP lagi zaman-zaman dulu gitu ya. Jadi kita malas bahas dan sekarang mereka udah menelurkan merilis yang resmi. Jadi kita bakal reaction dan sedikit gue akan berikan beberapa teori dan juga tanggapan kita terkait dengan apa yang ada di trailer ini. Seperti bocoran-bocoran gue lihat kalau katanya Bucky ini bakal balik lagi jadi Winter Soldiers. Oh my god, apakah benar? Jadi langsung saja tonton dulu reaction ini dan di akhir nanti kita akan bahas beberapa hal-hal menarik. Pastikan kalian tonton sampai selesai. So sekarang langsung saja kita reaction trailer dari Thunderbolt. Let's go. I click leave on porch. Your subordinates will be reported to DoorDash HQ. Alexi, it's me. Tampilan Open up. Yelena ya, Black Widow banget gitu ya. Milena? Hold on! Red Guardian. Milena! Hi, Dad. Sorry about the wait. It was on important Cool call. banget. Highly classified. Lot Please of jangan kan yang lot jadikan of yang ini work. woke-woke ya. Many irons in fire. You feel fulfilled? Oh, Kau merasa puas. yeah, so full, so filled. But why do you ask this? Aduh, What kok suram ya? brings you here? Gelap ini. Marvel Studio. There is something wrong with me. Kenapa An nih? emptiness. I'm just Bucky. drifting. And I don't have Woke up. purpose. I thought throwing myself into work was the answer. Oh. Keren banget. Whoop, ini ya yang di fasilitas itu ya. Fasilitasnya Val kalinya ya. US Agent. Gila, Marvel. Bos. Oh no. Sentry. Who are you? I'm Bob. I'm Bob. Who sent you, Bob? Nobody. Were you were all sent? Everyone here has done bad things. Shadow Wih, ops, ala Black Widow ya. robbing government labs, contract kills. Yeah, so. So, someone wants us gone. Yang menas kita. Kayak Squid Game ya. Ini Squid Game apa gimana? Apa Escape Room? 2025. We're brought up with this belief that there are good guys Sentry. and there are bad guys. What's the plan? Lengannya. This could get messy. But eventually, you come to realize that there are bad guys and there are worse guys Oh, bareng ya. and nothing else. Look at you. So adorable. Wow. Thunderbolt. Don't worry, she's bulletproof. What happened to bulletproof? It's bulletproof-ish. Bucky. Is that Bucky? That's not good. Serem juga kan? Bukannya tadi bareng ya di lift ya? Yap, jadi kita udah nonton trailer dari Thunderbolt. Dari awal sih kurang lebih gue lihat agak mirip-mirip dengan yang ada di bocoran. Tapi yang Bucky ini gue agak kelewat. Apakah ada juga di bocoran atau enggak? Kayaknya di beberapa tambahan-tambahan menarik dibandingkan yang di San Diego itu ya. Atau di 23 ya, lupa di mana itu ya. Nah, yang menarik di sini adalah fokus utama dari film ini berawal dari Yelena Belova. Ini kayak spin-off dari Black Widow, gimana mereka berusaha memperbaiki bafuknya film itu gitu ya. Dan di situ lihat tuh CGI-nya udah beda gitu, nggak yang Yelena kayak Natasha yang CGI-nya tuh yang jadi cemoohan orang-orang gitu. Sekarang udah
langsung lebih better gitu ya. Dan di sini keren banget di mana Yelena Belova itu merasa hampa hidupnya. Gue pengen banget ngelihat Yelena tuh mulai agak sedikit ngebawa cerita-cerita kematian dari Natasha Wilona, Natasha Romanoff gitu ya. Jadi gue seneng banget untuk ngelihat bagaimana keluarga-keluarga dari Black Widow balik lagi. Tapi di sini juga yang menarik adalah ada usaha untuk menghilangkan orang-orang ini, entah itu dari villain utama dari film ini atau dari Val itu sendiri. Tapi yang gue lihat karena ini baru film pertama, Thunderbolt itu kan kayak pembentukan kelompok dari para antihero yang dia, kalau antihero itu kan kadang bisa jahat, kadang baik, kadang berbuat jahat demi kebaikan, itu disebut dengan antihero. Nah, mereka semua dikumpulkan di sini, ada Ghost tadi, ada juga US Agent, ada Red Guardian, Black Widow, Sentry. Wow, itu menarik banget. Nah, kayaknya memang ini adalah lab untuk kayak menggambleng dan juga menciptakan serum super soldiers, dan akhirnya kebentuklah si Sentry. Dan Sentry ini benar-benar kayak bocah baru lahir, dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah jos gitu disuntikan sama serum itu, akhirnya jadilah dia Sentry, Superman-nya Marvel. Di sini dia kayak kelihatan dongo gitu ya, dia kayak bodoh gitu, tapi nanti masa depan dia bakal keren banget ya Sentry gitu ya. Apalagi kalau di komik ya, Sentry itu kan ngelawan si Null ya. Wah, apakah ini berhubungan? Nah, itu masih menjadi pertanyaan kan, masih jauh banget karena ini juga ranahnya gitu MCU gitu ya. Nah, di ujung-ujung gue melihat di beberapa trailer tadi ada Bucky yang bener-bener kayak menjalankan suatu misi. Ada dia di ruang-ruang pertemuan kayak gitu, kayak ala-ala James Bond kayak gitu ya. Kemudian juga ada di kayak di ala-ala ruangan-ruangan kayak pers kayak gitu, dan masih belum jelas. Yang jelas di sini juga selain melanjutkan kisah dari Yelena Belova dari Black Widow, di sini juga melanjutkan kisah dari Bucky setelah dia lepas dari pengaruh Winter Soldiers. Dan kalau teman-teman bilang, "Bang, apakah Winter Soldiers balik lagi? Apakah Bucky Barnes kumat lagi?" gitu. Gua rasa Marvel nggak akan menyia-nyiakan kehebatan Wakanda yang mereka selalu agung-agungkan ya. Kan si Bucky Barnes di series The Falcon Winter Soldiers digambarkan gimana para Dora Milaje ini mengobati dia, menyembuhkan dia di depan api unggun itu kan. Lu sembuh. Pas di series The Falcon Winter Soldiers juga sempat Dora Milaje ini bilang Winter Soldiers, dia nggak kumat. Artinya dia sembuh 100%. Tapi walaupun sembuh, pikirannya itu tetap bisa dikecohkan, terutama oleh si Val. Di sini Bucky akan sedikit kebingungan dengan masa lalunya karena nampaknya memang kisah Bucky ini juga melanjutkan dari series The Falcon Winter Soldier, di mana dia masih banyak remah-remahan masa lalu dia yang masih mengganjal. Selain membunuh orang tua dari Tony Stark, selain juga membunuh orang-orang yang tidak bersalah yang diperlihatkan di series tersebut, di sini juga masih ada remahan-remahan masa lalu yang harus dia selesaikan untuk bisa menebus dosa-dosanya. Nah, di sini tanpa dia sadari dia dikecohkan sama si Val. Val ngelihat bahwa ada potensi nih, gue bakal bentuk si orang ini untuk aset gue yang penting gitu, karena Avengers sekarang kan udah pisah kemana-mana gitu, udah nggak ada Avengers lagi kalau sekarang gitu, makanya nanti bakal dibentuk Young Avengers, mentornya mungkin bisa dari Captain America versi Sam Wilson, tapi Avengers utama itu udah try sibuk dengan urusan masing-masing. Nick Fury pun udah sibuk lah keluar angkasa, mentang-mentang sekarang udah ada akses keluar angkasa, udah sibuk banget ke sana ya. Bahkan dia bakal ada organisasi SWORD dan sebagainya, SHIELD masih tetap berjalan gitu. Tapi Avengers-nya itu benar-benar udah entah kemana-mana gitu. Akhirnya si Val ini ditugaskan, dia dari CIA ya kalau nggak salah ya, dia ditugaskan untuk membentuk kayak The Suicide Squad versi DC, dan akhirnya terbentuklah orang-orang ini. Karena tidak mungkin nyuruh mereka sukarela, yuk gabung yuk bentuk superhero, tim superhero, nggak mungkin. Jadi Val itu secara sengaja mengumpulkan mereka di satu ruangan tadi yang gue sebut Sweet Squid Game gitu, dan akhirnya mereka ngumpul di sana. Secara tidak langsung mereka akan disatukan gitu. Makanya nanti mereka bakal masuk naik ke atas kayak mirip The Raid gitu ya, ke atas. Akhirnya dia menemukan si Val. Kan kabarnya film Thunderbolt ini kan memang inspirasinya dari film The Raid. The Raid itu kan yang pertama ya. The Raid pertama kan demi mencapai bosnya, mereka harus naik ke atas. Tapi perjuangan naik ke atas itu bakal ketemu sama banyak rintangan. Kayak gitulah apa yang akan diceritakan dari Thunderbolt nanti. Yelena Belova, Bucky Barnes, makanya sering banget kita lihat di trailer dia pakai lift ada di fasilitas-fasilitas itu, dan dia bakal naik ke atas. Tadi udah di-spill bahwa dia udah berhasil ketemu sama si Val. Nah, si Val ini akhirnya kalian berkumpul ya, bla bla bla. Akhirnya dikasih tugas, ada
tugas yang lebih penting lagi. Nah, di sana gitu ya. Entah di film ini nanti mereka akan melawan siapa, kita masih belum jelas. Tapi sampai detik ini mereka tuh masih digambarkan untuk berjuang lepas dari perangkap si Val untuk menghadapi si Val. Tapi kalau kita lihat di beberapa lokasi, tadi dia ada di lokasi yang berbeda, ada di gurun gitu ya. Jelas itu udah ditugaskan sama Val, ada urgensi yang harus mereka selesaikan. Dan lagi-lagi intinya adalah ceritanya kurang lebih mirip sama si The Raid tapi versi Marvel. Itu pun udah dikonfirmasi ya sama si sutradara, juga mereka terinspirasi. Dan kita bangga gitu ya. Akhirnya gitu film-film Indonesia juga sempat di-copy gitu. Bahkan bintang-bintang dari The Raid kan sempat Marvel ini sangat berminat dan antusias dengan cerita dari The Raid kan. Rey Sahetapi ya kalau nggak salah, itu kan sempat masuk meskipun nggak jadi di Civil War gitu. Nah itu kan Civil War, dan ini kayak seolah-olah melanjutkan kisah dari Civil War dilanjut ke Thunderbolt. Itu bakal keren gitu karena konsepnya kita udah kebayang jauh gitu ya. Nah, ngomongin soal Bucky Barnes ini, gue lagi-lagi percaya bahwa dia tidak kembali jadi Winter Soldier, tapi di sini ada sedikit kesalahpahaman yang membuat dia seolah-olah jadi jahat, tapi bukan karena pengaruh otaknya yang Winter Soldier itu, tapi ini kemauan dia sendiri untuk menyelesaikan. Dan di sini dia kayak kesalahpahaman kayak gitu aja. Wajar dong, kita aja sering kayak gitu kena salah paham, apalagi si Bucky Barnes yang seolah-olah terlahir kembali ini guys. Jadi setidaknya di awal-awal dia bahkan kayak melawan si Yelena Belova dan timnya. Atau juga ada beberapa teori yang gue yakini bahwa jangan-jangan untuk mengelabuhi si Val ini, Bucky Barnes seolah-olah ngebunuh orang-orang ini. Ada US Agent, ada Red Guardian, ada Yelena Belova, seolah-olah dia ngebunuh mereka, padahal enggak, yang nantinya akan membuat Val sedikit kebingungan. Nah, jadi intinya di sini gue percaya bahwa sebenarnya sang villain otak intelektual sesungguhnya itu adalah si Val. Mereka bakal menghadapi si Val, tapi sebelum menghadapi Val bakal banyak banget yang merintangi kayak anak buahnya, dan itu adalah tantangan yang greget dari Thunderbolt ini guys. Sejauh ini hanya itu saja, dan nanti gue nggak ada bahasan lagi di breakdown kalau gak terlalu banyak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran dengan cerita ini lebih jauh lagi dengan detail-detail yang kita sebutkan, kalian tonton breakdown kita setelah video reaction ini. Jadi kita bakal bikin dulu breakdownnya. Sejauh ini masih banyak banget pembahasan dan tugas kita yang belum gue setorkan ke kalian semuanya. Salah satunya review dari The Penguin. Gue udah nonton dari episode pertama, hari pertama rilis tuh gue udah nonton sebenarnya. Tapi ya gue belum sempat bikin aja gitu. Jadi nantikan terus. Buat teman-teman yang pengen tahu dengan dunia persuperheroan, dengan dunia perfilman lebih jauh lagi, yuk gabung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.